Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan modus dari suatu data. Oke, kita mulai dari bahas pengertiannya terlebih dahulu. Oke, jadi modus itu adalah nilai datum yang sering muncul atau datum dengan frekuensi terbanyak. Dan modus dari suatu data itu bisa saja tidak ada ataupun bisa saja cuma satu, dan juga bisa saja modusnya dari suatu data itu lebih dari satu. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan modus dari data berikut. Ini ada data pertama, kemudian ada data kedua, dan data ketiga. Nah, kita lihat. Untuk data pertama, kita akan menentukan modusnya. Nah, kita lihat di sini. Kita dapat mengatakan bahwasanya modus dari data ini adalah 5 ya. Karena 5 ini yang paling sering muncul daripada nilai yang lain, seperti itu. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilai 5 ini dia muncul sebanyak 5 kali, lebih banyak dari data yang lain. Nah, selanjutnya kita lihat data nomor 2. 12, 15, 12, 15, 7, 6, 7, 6. Nah, modus dari data ini yaitu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena 12 itu muncul 2 kali, 15 muncul 2 kali, dan angka 7 itu muncul 2 kali, dan 6 itu muncul 2 kali. Jadi frekuensi dari setiap data ini sama. Jadi dia tidak memiliki data. Dia tidak memiliki modus. Oke, kita lihat yang ketiga, data yang nomor 3. 1, 2, 1, 5, 7, 6, 7, 6, 3. Angka 1 muncul 2 kali, angka 2 muncul 1 kali, angka 5 muncul 1 kali, angka 7 muncul 2 kali, dan angka 6 muncul 2 kali, angka 3 itu muncul 3 kali. Jadi modusnya itu adalah 1, 7, dan 6. Karena angka 1, 7, dan 6 ini sama-sama muncul 2 kali. Seperti itu. Jadi modusnya lebih dari 1. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang lain. Tentukan modus dari data berikut. Jadi ini ada data, ini masih data tunggal ya, namun disajikan dalam bentuk tabel. Oke. Nah, tentukan modus dari data berikut. Nah, kalau semisal ada data seperti ini, untuk menentukan modusnya, kita bisa melihat frekuensi data terbanyak itu yang mana. Nah, 75 frekuensinya 8, nilai 80 frekuensinya 12, 85 frekuensinya 7, dan seterusnya. Dan kita bisa melihat bahwasanya nilai 80 itu memiliki frekuensi terbanyak daripada nilai yang lain. Berarti modusnya adalah 80, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita menentukan modus untuk data kelompok. Untuk menentukan modus data kelompok, kita bisa menggunakan rumus ini ya. MO sama dengan TBMO, tapi bawa MO tambah P dalam kurun D1 per D1 tambah D2. Kita lihat. Jadi MO itu adalah modus, kemudian TBMO itu tepi bawah kelas modus, kemudian P itu panjang kelas, dan D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya. Jadi tentukan modus dari data berikut. Jadi ini ada data ya, ini data kelompok yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, jadi untuk menentukan modusnya, kita bisa pertama-tama kita menentukan kelas modusnya terlebih dahulu ya. Jadi kelas modusnya itu adalah ini, rentang nilai 81 sampai 85, karena rentang nilai ini dia yang memiliki frekuensi terbanyak daripada kelas-kelas yang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus yang tadi ya, MO sama dengan TBMO tambah P kali
D1 per D1 tambah D2. Nah, karena kita sudah dapat kelas modusnya, kita tentukan TBMO-nya terlebih dahulu, yaitu tepi bawah kelas modusnya. Adik-adik masih ingat kan bagaimana cara menentukan tepi bawah? Oke, jadi untuk menentukan tepi bawah, itu 81 kurang 0,5 ya, jadi hasilnya 80,5. Kemudian kita tentukan panjang kelasnya. Panjang kelasnya di sini 5, diambil dari tepi atas dikurang dengan tepi bawah. Tepi atasnya kan 85,5, tepi bawahnya 80,5. Jadi 85,5 dikurang 80,5 itu hasilnya 5. Nah, selanjutnya D1-nya. D1 itu selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Karena kelas sebelumnya itu frekuensinya 8, maka selisihnya itu 12 kurang 8 sama dengan 4. Untuk D2-nya, selisih dengan kelas modus setelahnya yaitu 12 kurang 7 sama dengan 5. Jadi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya adalah 5. Nah, ketika kita sudah dapat semua ini, kita sisa substitusi ke dalam rumus. Jadi TBMO yaitu 80,5 ditambah panjang kelasnya 5 dikali D1-nya itu 4 per D1 tambah D2, 4 tambah 5. Jadi hasilnya 80,5 tambah 5 kali 4 per 9, karena 4 tambah 5, 9 ya. Sama dengan 80,5 tambah 5 kali 0,44, karena 4 bagi 9 itu 0,44. Nah, selanjutnya kita kali dulu ini ya, 5 kali 0,44. Nah, jadi 80,5 tambah 2,22, hasilnya 82,72. Jadi nilai modus dari data kelompok ini adalah 82,72, seperti itu. Oke, semoga adik-adik paham ya. Oke, selanjutnya kita mau mencoba menentukan modus dari data yang disajikan dalam bentuk histogram. Oke, jadi datanya seperti ini ya. Oke, nah caranya yaitu kita tentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Jadi kelas modusnya adalah ini ya. Oke, karena data ini memiliki frekuensi lebih banyak daripada data yang lain. Jadi inilah kelas modusnya. Kemudian kita menggunakan rumus sama yang tadi, MO sama dengan TBMO tambah P kali D1 per D1 tambah D2. Jadi kita tentukan tepi bawahnya yaitu 33,5, kemudian kita tentukan panjang kelasnya berarti 37,5 dikurang 33,5 hasilnya 4. Kemudian kita tentukan D1-nya yaitu 12 dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya ya. 12 kurang 9 sama dengan 3, dan untuk D2-nya kita kurangkan dengan frekuensi setelahnya, 12 kurang 6 hasilnya 6. Lalu kita substitusi semuanya ini ke dalam rumus. Jadi TBMO 33,5 ditambah panjang kelasnya 4 ditambah D1-nya 3 per 3 tambah 6. Jadi 33,5 tambah 4 kali 3 per 9. Hasilnya 33,5 tambah 4 kali 0,33. Hasilnya 33,5 tambah 1,33 yaitu 34,83. Jadi modus dari data yang disajikan dalam histogram ini yaitu 34,83. Seperti itu ya. Semoga adik-adik paham dan bisa mengaplikasikan pada soal-soal yang saya berikan nantinya. Oke,